Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak Ibu hadirin sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Mania Sofia Azharani. Saya dosen Universitas Pradita. Hari ini saya berkesempatan untuk sharing diskusi terkait dengan energi efisien dalam adaptasi bangunan. Seperti yang kita tahu, Bapak Ibu, para hadirin, saat ini suhu bumi di dunia itu sedang meningkat begitu ya. Dan pada Paris Agreement, seluruh dunia, komunitas hijau di dunia telah menyepakati untuk menjaga suhu bumi itu tidak sampai 2 derajat Celcius. Karena pada saat periode sebelum industrial ya, jadi masa-masa sebelum industrial suhu bumi itu tidak sampai 1 derajat. Nah, tetapi itu era industri terjadi begitu ya, kemudian banyaknya energi yang dipakai, energi yang ada di bumi dipakai, kemudian memberikan emisi karbon ke bumi hingga suhu dengan cepat meningkat begitu. Di sini kita bisa lihat bahwa emisi dari energi tersebut yaitu karbon itu dihasilkan dari sektor-sektor konstruksi bangunan, transportasi, dan industri. Nah, dari situ kita juga di bidang industri bangunan ya, industri konstruksi bangunan itu memberi peranan atau sumbangsih karbon yang tinggi ke dunia. Di sini kita ada lihat ilustrasi terjadi efek urban heat di perkotaan saat ini. Di sini menampilkan grafik yang meningkat, grafik panas yang meningkat di area perkotaan. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa melihat bahwa fenomena ini terjadi akibat banyaknya material yang menyerap panas. Kalau kita lihat dari ilustrasinya, area-area yang rural, suburban itu dia banyak vegetasi yang dia memantulkan panas. Tuh. Nah, sementara di area perkotaan banyak yang perkerasan seperti aspal yang hitam, kemudian atap bangunan, kemudian juga adanya selubung bangunan. Nah, material-material yang ada di perkotaan itu menyerap panas sehingga terjadi efek peningkatan suhu di perkotaan begitu. Di area kota ini juga area vegetasinya rendah sehingga tidak bisa menurunkan tingkat suhu yang ada di lokasi tengah perkotaan gitu. Seperti Bapak Ibu, kita sekarang sedang tinggal atau berada di area ini, maka ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memahami urgensi bahwa penurunan suhu bumi itu harus kita selesaikan bersama-sama. Ada juga istilah albedo ya, atau misalnya derajat atau misalnya kemampuan suatu surface atau permukaan itu memantulkan cahaya. Jadi memang bagi surface baik bangunan, jalan atau misalnya atap itu yang berwarna lebih terang, biasanya dia akan lebih memantulkan cahaya sehingga panas yang bersama cahaya itu tidak terserap pada bangunan dan tidak mentransferkan panas tersebut di sekitar perkotaan atau ke dalam bangunan. Nah, kira-kira begitu ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk kita cermati bersama, kita menyadari pentingnya keberlanjutan dalam pembangunan dan untuk melawan perubahan iklim yang sangat drastis ini, maka kita perlu bersama-sama mewujudkan masa depan yang lebih hijau dengan menciptakan komunitas hijau. Saat ini di seluruh dunia, di berbagai dunia, saat ini mereka telah memiliki komunitas hijau masing-masing dan sama tujuannya adalah untuk
mengimplementasikan bangunan hijau di negara masing-masing. Nah, Indonesia tadi sudah menginisiasi ya dengan adanya Green Building Council Indonesia. Dan dari Green Building Council Indonesia ini memiliki tools ya atau perangkat penilaian dinamai Greenship. Greenship ini menjadi rating tool yang sudah di-develop oleh DJI. Greenship ini tujuannya adalah untuk mengukur tingkat keberlanjutan pada suatu bangunan dan juga lingkungan yang ada di Indonesia. Di sini tujuannya adalah memastikan agar setiap bangunan dan lingkungan itu menerapkan prinsip ramah lingkungan dan juga untuk melakukan penghematan energi, konservasi energi, dan juga untuk pelestarian lingkungan. Jadi sudah ada alat ukurnya sebenarnya, Bapak Ibu ya, yaitu Greenship ini. Bahkan mungkin kita perlu belajar bersama seperti apa perundang-undangan mengatur terkait bangunan hijau di Indonesia, khususnya di bangunan yang ada di perkotaan dan juga bangunan pemerintahan. Kita perlu cek sama-sama apakah sudah diterbitkan peraturan untuk setiap bangunan gedung itu wajib untuk memiliki sertifikasi atau sudah diakses oleh rating tools ini sehingga terkategorikan menjadi bangunan hijau. Kalau tidak salah untuk bangunan pemerintahan sudah mulai bergerak diwajibkan untuk memiliki sertifikasi ini ya Bapak Ibu ya.